Hari ini, saya ingin berbicara kepada kalian dari tempat kebenaran ilahi yang murni dan mendalam. Ada sesuatu yang bergerak dalam atmosfer rohani. Dan jika kalian ada di sini, itu bukan kebetulan. Tuhan sedang membangkitkan sesuatu dalam diri kalian. Sesuatu yang kuat, sesuatu yang supranatural. Ini bukan hanya tentang merasa lebih empatik atau berdoa sedikit lebih keras. Ini tentang melangkah ke dalam ranah di mana yang alami dan yang supranatural bertemu. Ini tentang Roh Kudus yang melengkapi kalian dengan kemampuan yang melampaui logika manusia. Kemampuan yang menjadikan kalian wadah bagi kuasa surga. Jika kalian merasa ada lebih banyak dalam perjalanan rohani kalian daripada yang telah kalian alami sejauh ini, kalian benar. Tuhan sedang membuka sesuatu dalam diri kalian yang telah tertidur. Dan sekarang, saatnya untuk melangkah ke dalam frekuensi ilahi. Alkitab berkata, dalam yang dalam memanggil yang dalam. Ada kedalaman dalam diri kalian yang merindukan lebih banyak dari Tuhan. Dan Dia menjawab dengan cara yang akan membuat kalian takjub. Tanda-tanda ini bukan hanya perubahan emosional atau intelektual. Ini adalah konfirmasi supranatural bahwa kalian sedang melangkah ke dalam dimensi baru dari panggilan kalian. Mari kita jelajahi 5 tanda ini. Masing-masing adalah mercusuar yang membimbing kalian lebih dalam ke dalam tujuan ilahi kalian. Tanda 1. Mendengar yang tak terdengar. Tanda pertama bahwa karunia supranatural kalian sedang terbangun adalah kalian mulai mendengar pikiran dan merasakan emosi yang bukan milik kalian. Ini seperti menyetel ke frekuensi radio yang tidak bisa didengar orang lain. Kalian mungkin sedang duduk bersama seseorang, dan tiba-tiba kalian tahu persis apa yang mereka pikirkan. Bukan karena mereka memberitahu kalian, tetapi karena Roh Kudus mengungkapkannya kepada kalian. Atau kalian mungkin merasakan gelombang emosi sukacita, kesedihan, ketakutan yang bukan milik kalian, tetapi milik orang di samping kalian. Ini bukan sekadar empati, ini adalah wawasan ilahi. Roh Kudus melengkapi kalian dengan karunia kepekaan dan firman pengetahuan. Ini seperti memiliki antena rohani yang menangkap hal-hal yang tak terlihat. Karunia ini bukan hanya untuk keuntungan kalian, tetapi untuk kebaikan orang lain. Ketika kalian bisa mendengar pikiran seseorang atau merasakan emosi mereka, kalian bisa berdoa dengan tepat, berbicara tentang kehidupan ke dalam situasi mereka, dan membawa penyembuhan ke hati mereka. Ini adalah karunia yang kuat, tetapi datang dengan tanggung jawab untuk mengelolanya dengan kasih dan kerendahan hati. Bayangkan ini, kalian sedang berbincang dengan seorang teman, dan tiba-tiba kalian tahu mereka sedang bergumul dengan keraguan. Meskipun mereka tersenyum, Roh Kudus berbisik kepada kalian. Mereka butuh dorongan. Jadi kalian mengucapkan kata-kata kebenaran. Dan itu seperti kunci yang membuka pintu yang telah mereka coba buka selama bertahun-tahun. Itulah kuasa karunia ini. Ini bukan tentang pamer. Ini tentang menjadi wadah bagi kasih dan kebenaran Tuhan. Nyatakan, saya tersambung dengan frekuensi ilahi. Tulis ini di kolom komentar. Jika kalian percaya, biarkan alam rohani menyaksikan deklarasi kalian. Tanda 2. Doa-doa yang menembus. Tanda kedua adalah doa-doa kalian menjadi nyata. Benar-benar nyata. Ini bukan lagi sekadar rutinitas. Seolah-olah setiap kata yang kalian doakan memiliki bobot. Kalian memikirkan sesuatu. Dan sebelum doa kalian selesai, Tuhan sudah bergerak. Ini seperti Dia membaca pikiran kalian. Tetapi sebenarnya, Roh Kudus menyelaraskan hati kalian dengan kehendaknya. Kalian berdoa untuk kesembuhan, dan seseorang sembuh. Kalian berdoa untuk penyediaan, dan uang itu muncul. Kalian berdoa untuk terobosan, dan tembok-tembok runtuh. Ini adalah karunia doa yang efektif. Doa-doa yang selalu tepat sasaran. Ini seperti memiliki saluran langsung ke surga. Dan Tuhan menjawab pada dering pertama. Alkitab berkata, sebelum mereka berseru, aku akan menjawab. Itulah yang terjadi di sini. Doa-doa kalian bukan lagi sekadar kata-kata. Mereka adalah senjata. Senjata yang menghancurkan benteng dan melepaskan kuasa surga di bumi. Pikirkan, kalian berdoa untuk seorang teman yang bergumul dengan kecanduan.
dan tiba-tiba kalian merasakan gelombang iman. Kalian menyatakan kebebasan atas hidup mereka. Dan dalam beberapa hari, mereka menghubungi kalian untuk mengatakan mereka memutuskan mencari bantuan. Kebetulan, tidak. Itu adalah kuasa doa yang efektif. Bukan tentang seberapa panjang atau seberapa fasih doa kalian, tetapi tentang otoritas di baliknya. Ketika kalian berdoa selaras dengan kehendak Tuhan, hal-hal terjadi. Nyatakan, doa-doa saya menggerakkan gunung. Tulis ini di kolom komentar. Biarkan iman kalian meningkat dengan setiap kata yang kalian ketik. Tanda 3. Hidup di tingkat tinggi. Pernahkah kalian masuk ke sebuah pertemuan? Mungkin di tempat kerja, sekolah, atau acara keluarga, di mana suasananya terasa berat dengan stres atau negativitas, ketegangan kaku yang hampir bisa kalian rasakan di udara. Seolah-olah ruangan itu sendiri terbebani oleh kekhawatiran dan keluhan orang-orang. Sekarang bayangkan kalian berada di lingkungan yang sama, tetapi alih-alih merasa kewalahan, kalian menyadari ada sesuatu dalam diri kalian yang tetap tenang dan penuh sukacita. Kalian membawa rasa syukur yang mendalam di dalam tulang kalian. Kasih di hati kalian yang mendorong kalian peduli pada penderitaan orang lain. Dan empati yang mendorong kalian bertindak ketika seseorang di dekat kalian sedang terluka. Inilah yang dimaksud dengan hidup pada getaran yang lebih tinggi. Keadaan di mana kehadiran Tuhan dalam hidup kalian mengubah suasana di sekitar kalian hanya dengan keberadaan kalian di ruangan itu. Ketika kalian hidup pada getaran yang lebih tinggi, rasa syukur menjadi sifat alami. Kalian mendapati diri kalian bersyukur kepada Tuhan untuk hal-hal kecil. Tempat parkir yang bagus, tawa singkat dengan teman, bahkan kesempatan untuk bangun dan bernapas di hari baru. Hati yang penuh syukur ini menjadi begitu integral dalam diri kalian, sehingga mengeluh atau menggerutu terasa aneh dan tidak pada tempatnya. Sebaliknya, kalian menemukan alasan untuk bersyukur dalam setiap keadaan, percaya bahwa rencana Tuhan itu baik, bahkan ketika itu tidak segera terlihat. Perubahan perspektif ini tidak hanya mengangkat roh kalian, tetapi juga memengaruhi cara kalian berinteraksi dengan orang lain. Kalian menjadi lebih sabar terhadap kekurangan mereka, lebih bersedia memberikan kasih karunia, dan lebih bersemangat untuk merayakan kemenangan mereka, sekecil apapun. Namun, hidup pada getaran tinggi tidak berarti kalian tidak pernah menghadapi cobaan atau keputusasaan. Kalian tetap manusia, dan kesulitan masih datang mengetuk. Bedanya ada pada cara kalian merespons. Alih-alih menyerah di bawah tekanan, kalian mengakses damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kalian mungkin sesaat merasa stres, tetapi hampir secara naluriah, kalian menyerahkannya kepada Tuhan, mempercayai pimpinannya. Doa menjadi pilihan pertama kalian, bukan yang terakhir. Sikap penyerahan ini memungkinkan kalian tetap teguh, bahkan di tengah badai. Keteguhan kalian tidak berasal dari kekuatan kalian sendiri, tetapi dari pengetahuan bahwa lebih besar Dia yang ada di dalam kalian daripada dia yang ada di dunia ini. X Johannes Perimentekelle. Nyatakan di kolom komentar. Saya hidup pada getaran tinggi penuh syukur, kasih, dan empati. Tanda 4. Kegelapan tidak bisa menyentuh kalian. Sekilas. Tanda berikut ini mungkin terdengar kontradiktif. Kebangkitan rohani kalian yang meningkat tampaknya menarik orang-orang yang membawa niat negatif atau bahkan jahat. Ini seperti ngengat yang tertarik pada nyala api. Kegelapan tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan cahaya kalian. Namun, kuncinya adalah mereka tidak bisa menyentuh kalian. Kalian mungkin merasakan gejolak mereka, menyaksikan perilaku kacau mereka, atau merasakan ketegangan yang mereka bawa. Tetapi kalian tetap tidak tergoyahkan. Mengapa demikian? Karena fondasi kalian kokoh di dalam Kristus. Kalian dilindungi oleh perlindungan ilahi, berakar kuat pada kebenaran bahwa tidak ada senjata yang dibentuk melawan kalian akan berhasil. Yesaya 54:17. Secara praktis, ini bisa terlihat seperti berada di sekitar individu yang bergosip, memanipulasi, atau mencoba menabur perselisihan. Tetapi negativitas mereka tidak menempel pada kalian.
alih-alih terseret ke dalam drama. Kalian berbicara tentang kehidupan atau sekadar menolak terlibat dalam percakapan yang merusak. Kalian menjadi seperti mercusuar di tengah badai, berdiri tegak, bersinar terang, dan tidak terganggu oleh ombak negativitas di sekitar kalian. Itulah wujud otoritas rohani dalam tindakan. Otoritas ini bukan tentang kesombongan atau kebenaran diri. Ini tentang mengetahui siapa kalian di dalam Kristus. Kalian menyadari bahwa musuh melihat pengurapan dalam hidup kalian dan ingin memadamkannya. Tetapi kalian tidak terintimidasi. Kalian mengenakan baju zirah Tuhan. Efesus 6:18. Sepenuhnya sadar bahwa Roh Kudus dalam diri kalian adalah api yang menghabiskan yang tidak bisa ditahan oleh kegelapan. Seperti mercusuar yang tidak secara aktif melawan badai, tetapi tetap teguh dalam tujuannya. Kalian berdiri kokoh dalam identitas kalian, membiarkan cahaya roh mendorong kembali apapun yang mencoba menaunginya. Nyatakan di kolom komentar, saya adalah magnet bagi kegelapan, tetapi saya dilindungi oleh Roh Kudus. Dengan mengucapkan kata-kata ini, kalian mengingatkan diri kalian sendiri, dan setiap kekuatan rohani yang mungkin mendengarkan bahwa kalian milik Tuhan, dan otoritasnya ada pada kalian. Kegelapan mungkin mengetuk pintu kalian, tetapi itu tidak bisa mengklaim kalian. Tanda 5. Yesus ada di pikiran kalian. Tanda kelima adalah kalian tidak bisa berhenti memikirkan Tuhan. Yesus terus-menerus ada di pikiran kalian. Pengorbanannya, kasihnya, kuasanya. Ini seperti Dia telah menjadi pusat alam semesta kalian, dan segala sesuatu berputar mengelilinginya. Ini bukan sekadar pikiran sepintas. Ini adalah api yang membuat kalian tangguh, tak terhentikan, dan tidak takut. Kalian merasa tidak ada yang bisa menghancurkan kalian karena Roh Kudus hidup dalam diri kalian, lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah karunia fokus ilahi. Ketika pikiran kalian terpaku pada Yesus, kalian menjadi tak tergoyahkan. Badai kehidupan mungkin mengamuk di sekitar kalian, tetapi kalian berdiri teguh, karena kalian tahu siapa yang memegang masa depan kalian. Alkitab berkata, engkau menjaga mereka dalam damai sejahtera yang sempurna, yang pikirannya tertuju padamu, karena mereka percaya kepadamu. Itulah kalian teguh, terfokus, dan penuh iman. Pikirkan, kalian menghadapi tantangan di tempat kerja, dan alih-alih panik, kalian merasakan damai yang mendalam. Kalian tahu Tuhan mengurus ini, dan kalian mempercayai Dia untuk menyelesaikannya. Itulah kuasa fokus ilahi. Ini bukan tentang mengabaikan masalah kalian, tetapi tentang memusatkan mata kalian pada Dia yang memegang solusi. Nyatakan, Yesus adalah segalanya bagi saya. Tulis ini di kolom komentar. Biarkan iman kalian meningkat dengan setiap kata. Jika kalian mengenali tanda-tanda ini dalam hidup kalian, ketahuilah, Tuhan sedang membangkitkan karunia supranatural dalam diri kalian. Kalian tidak hanya melangkah ke musim baru, kalian melangkah ke dimensi baru dari panggilan kalian. Dunia membutuhkan apa yang kalian bawa, wawasan ilahi, doa-doa yang efektif, getaran tinggi, otoritas rohani, dan iman yang tak terhentikan. Kalian adalah wadah kuasa ilahi. Dan Tuhan mengundang kalian untuk melangkah ke dalam peran kalian sebagai pengubah dunia dan pencipta sejarah. Luangkan waktu sejenak sekarang untuk bernapas. Merenungkan apa yang telah Roh Kudus soroti untuk kalian dalam pesan ini. Mungkin kalian perlu membaca ulang bagian tertentu, atau berdoa, meminta kepada Tuhan. Tunjukkan kepada saya bagaimana ini berlaku dalam hidup saya. Ingat untuk kembali ke pernyataan yang kalian tulis di kolom komentar. Deklarasi-deklarasi itu lebih dari sekadar kata-kata. Mereka adalah batu loncatan iman saat kalian melangkah maju. Dan setiap kali kalian menyatakannya, kalian menanam benih di hati kalian yang akan berbuah dalam tindakan dan perjalanan kalian bersama Tuhan. Saya ingin menutup dengan mengingatkan kalian pada satu kebenaran terakhir. Yesus mengasihi kalian tanpa syarat dan tanpa henti. Dia mengasihi kalian sebelum kalian mengenalnya. Dia mengasihi kalian ketika kalian masih jauh, dan Dia mengasihi kalian sekarang saat kalian mendekat.
Segala sesuatu tentang perjalanan rohani kalian bertumpu pada fondasi itu. Kami melayani, kami berdoa, kami mengasihi, kami berjuang, semua dari luapan kasih yang telah Yesus curahkan ke dalam hati kami. Jangan pernah lupakan bahwa kasih adalah karunia terbesar dari semuanya, karena tanpa itu, karunia rohani kami menjadi kebisingan. Namun, dengan kasih, bahkan tindakan kebaikan yang paling sederhana pun bisa mengungkapkan kuasa dan kehadiran Tuhan. Semoga ini menjadi katalis untuk doa yang lebih mendalam, pengejaran yang lebih bersemangat terhadap Yesus, dan komitmen yang tak tergoyahkan pada jalan yang telah Dia tetapkan di hadapan kalian. Jika kalian telah menunggu konfirmasi atau tanda untuk melangkah lebih jauh, inilah saatnya. Melangkahlah dalam iman. Kejar semua yang telah Tuhan janjikan. Berbicaralah tentang kehidupan. Layani orang lain. Pelajari kitab suci. Sembah dengan penuh semangat. Dan saksikan saat karunia dalam diri kalian terus terbangun, berkembang, dan mengubah tidak hanya hidup kalian, tetapi juga dunia di sekitar kalian. Saudaraku, hari-hari terbaik kalian bersama Tuhan bukan di belakang, tetapi sangat di depan. Berjalanlah dengan penuh keyakinan. Jika kalian menerima dorongan, persikan wawasan, atau gejolak dalam roh kalian dari pesan ini, bagikan di bawah ini. Dan ingatlah bahwa Yesus yang sama yang memulai pekerjaan baik ini dalam diri kalian akan setia untuk menyelesaikannya. Kalian dikasihi, kalian dipilih, dan kalian dilengkapi. Hiduplah seperti kalian mempercayainya, dan biarkan hidup kalian memancarkan kemuliaan Tuhan. Kemanapun kalian pergi, Tuhan memberkati kalian, dan semoga Roh Kudus terus memimpin kalian ke dalam segala kebenaran, mengungkap karunia kalian untuk kemuliaan Yesus dan kemajuan kerajaan-Nya. Selalu ingat, kalian membawa kehadirannya kemanapun kalian melangkah. Pergilah dan pancarkan cahayanya. Perjalanan kalian baru saja dimulai. Dan betapa mulianya perjalanan itu nanti. Amin dan amin.